warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami kelompok 4 akan menjelaskan mengenai Domain Name Server atau DNS. Di next. Sebelum ke materi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok. Ada Rifki Rafi'i, Prodi Sistem Informasi dengan NIM belakang 076. Yang kedua ada Ida Ayu Gayatri Indraswari, Prodi Sistem Informasi dengan NIM belakang 063. Dan saya sendiri Ika Norma Yunita, Prodi Sistem Informasi dengan NIM belakang 071. Dan Iwayan Eka Adi Pranata, Prodi Sistem Informasi dengan NIM 062. Next. Sebelum ke DNS, saya akan menjelaskan mengenai server. Pengertian server secara ringkasnya yaitu sistem komputer yang mengatur lalu lintas data pada sebuah jaringan. Server juga merupakan sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer. Server ini didukung dengan prosesor yang bersifat scalable dan RAM yang besar, dan juga dilengkapi dengan sistem operasi khusus yang disebut sebagai sistem operasi jaringan. Server ini juga menjalankan perangkat lunak administratif yang mengontrol akses terhadap jaringan dan sumber daya yang terdapat di dalamnya, contoh seperti halnya berkas atau pencetak, dan memberikan akses kepada stasiun kerja anggota jaringan. Umumnya di dalam sistem operasi server ini terdapat berbagai macam layanan yang menggunakan arsitektur server. Contoh dari layanan ini adalah protokol konfigurasi host dinamik. DNS server juga termasuk layanan tersebut. Setiap sistem operasi server umumnya membundel layanan-layanan tersebut, meskipun pihak ketiga dapat juga membuat layanan tersendiri. Setiap layanan tersebut akan merespon request dari klien. Sebagai contoh, klien PKHD akan memberikan request kepada server yang menjalankan layanan server PKHD. Ketika sebuah klien membutuhkan alamat IP, klien akan memberikan request kepada server dengan bahasa yang dipahami oleh server PKHD, yaitu protokol PKHD itu sendiri. Sejarah server. Jadi pada tahun 1989, tim Berners-Lee ini mengajukan pada perusahaannya, CERN, European Organization for Nuclear Research, sebuah proyek yang bertujuan untuk mempermudah pertukaran informasi antara para peneliti dengan menggunakan sistem hypertext. Sebagai hasil atas implementasi proyek ini, tahun 1990, Berners-Lee menulis 2 program komputer. Yang pertama, sebuah peramban yang dinamai sebagai World Wide Web, sebuah web pertama di dunia yang kemudian dikenal sebagai CERN HTTPD yang berjalan pada sistem operasi NeXTSTEP. Nah, dari tahun 1991 hingga 1994, kesederhanaan serta efektivitas atas teknologi yang digunakan untuk berkunjung serta bertukar data melalui www membuat kedua aplikasi tersebut diadopsi pada sejumlah sistem operasi agar dapat digunakan oleh lebih banyak individu ataupun kelompok. Awalnya organisasi penelitian, kemudian berkembang dan digunakan di lingkungan pendidikan tinggi, dan akhirnya digunakan dalam industri bisnis. Nah, pada tahun 1994, tim Berners-Lee ini memutuskan untuk melakukan organisasi World Wide Web ini untuk mengatur pengembangan lanjut atas teknologi terkait lainnya seperti HTTP, HTML, dan lain-lain melalui proses standarisasi. Adapun spesifikasi server. Yang pertama yaitu RAM, di mana kapasitas yang menjangkau seluruh kegiatan klien, yakni akses query yang dapat digunakan seluruh komputer dalam jaringan. Hal ini sangat berhubungan terhadap memori komputer yang cukup untuk akses seluruh komputer dalam jaringan. Yang kedua ada prosesor. Selain memori yang cukup, kecepatan akses yang cepat harus dimiliki oleh prosesor komputer. Kegiatan multitasking server harus diimbangi dengan kemampuan prosesor. Dan yang ketiga ada hard drive. Penyimpanan adalah hal penting selanjutnya yang harus diperhatikan. Karena pada sebuah topologi jaringan komputer, seluruh penyimpanan data akan terpusat pada komputer server.
Di server ini memiliki fungsi yang pertama yaitu menyimpan database dan aplikasi yang dibutuhkan oleh komputer klien. Yang kedua, memberikan keamanan dengan fitur security yang berbasis server. Yang ketiga, memberikan perlindungan firewall pada seluruh jaringan komputer. Di next. Jenis-jenis server, yang pertama ada proxy server. Proxy server ini melakukan pembatasan terhadap permintaan, kinerja koneksi, dan sharing file antara klien dan server di luar jaringan. Yang kedua ada telnet server, yaitu melakukan remote komputer dengan melakukan login dan logout sebuah komputer host. Yang ketiga ada virtual server, yaitu membuat jumlah server fisik seolah-olah menjadi beberapa server. Yang keempat ada web server, yaitu memberikan konten pada web browser untuk berkomunikasi dengan menggunakan HTTP. Yang kelima ada server audio dan video, di mana memberikan fitur multimedia pada sebuah situs web untuk menyiarkan streaming konten multimedia. Yang keenam ada file transfer protocol server, yaitu server ini digunakan untuk transfer data dalam jaringan. Yang ketujuh ada server aplikasi yang berfungsi untuk mengolah perintah dalam jaringan antara klien dan database. Yang kedelapan ada mail server. Server ini yang menangani permasalahan untuk menangani email. Yang kesembilan ada news server, yaitu untuk melakukan distribusi dan pengiriman untuk banyak kelompok berita umum melalui jaringan berikut Usenet. Lanjut. Sejarah DNS server. Next. DNS server atau Domain Name System. Jadi DNS ini diperkenalkan oleh Dr. Paul Mockapetris pada tahun 1983 di saat internet sedang berkembang. Dr. Paul Mockapetris sendiri setelah melakukan pengembangan sistem email SMTP atau elemen yang penting memungkinkan pengiriman email di antara komputer yang berbeda pada tahun 1983. Nah, mulailah beralih mengembangkan alamat IP yang terdistribusi global yang disebut dengan DNS, Domain Name System. Nah, Paul Mockapetris ini merupakan salah satu visioner pengembang mekanisme internet. Dalam wawancara di salah satu warta berita Amerika Serikat, Dr. Mockapetris berbicara tentang karyanya dan bagaimana cara untuk terus membentuk, membangun, dan mengembangkan jaringan internet yang sangat luas. Nah, next, jadi sebelum ditemukannya DNS, telah ditemukan konsep seperti DNS namun masih menggunakan sistem manual, yaitu menggunakan sebuah file yang di dalamnya terdapat nama-nama komputer dan IP address-nya. File tersebut bernama host file. Host file komputer yang terhubung dalam satu jaringan dapat saling akses dengan mengetikkan nama yang telah tertulis dalam host file tanpa harus mengetahui IP address-nya. Namun cara tersebut memiliki kelemahan ketika terdapat penambahan unit komputer, maka host file harus ikut ditambahkan, yaitu menambahkan nama dan IP address dari komputer baru tersebut, serta host file yang telah diperbarui tersebut harus dikopikan ke seluruh komputer yang ada pada jaringan tersebut, karena host file harus disimpan pada masing-masing komputer. Di next. Jadi setelah teknologi semakin berkembang, host file digantikan dengan DNS. DNS digunakan pada beberapa aplikasi yang terhubung ke internet. Aplikasi-aplikasi tersebut diantaranya web browser, email, klien. Dengan menggunakan DNS dapat mengenali nama komputer-komputer tanpa perlu mengetahui IP address-nya. Fungsi utama DNS adalah memetakan nama komputer atau hostname suatu komputer ke IP address sehingga dapat membantu tanpa menghafal IP address yang berupa angka. Next. Adapun keunggulan DNS yaitu mudah
mudah. DNS sangat mudah karena user tidak lagi direpotkan untuk mengingat IP address sebuah komputer, cukup hostname-nya saja atau nama komputernya. Yang kedua, konsisten. IP address sebuah komputer yang bisa berubah, tapi hostname tidak berubah. Dan simple. User hanya menggunakan satu nama domain untuk mencari baik di internet maupun di intranet. Lanjut ke domain. Next. Jadi singkatnya, nama domain adalah alamat yang perlu digunakan untuk membuka dan mengakses website. Domain merupakan sekelompok komputer dan device pada jaringan yang dikelola sebagai unit dengan peraturan dan prosedur umum di internet. Domain ditentukan dengan alamat IP. Semua perangkat yang berbagi bagian umum dari alamat IP dikatakan berada dalam domain yang sama. Penekanannya seperti website yang Anda miliki adalah sebuah rumah. Nah, layanan web hostnya adalah tanah tempat Anda mendirikan rumah. Sedangkan domain adalah alamat yang bisa digunakan orang-orang untuk menuju ke rumah Anda. Jadi bisa dibilang bahwa domain adalah salah satu komponen utama website. Nama domain terdiri dari dua elemen utama, yaitu nama situs dan ekstensi. Contohnya, facebook.com memuat nama situs Facebook dan ekstensinya yaitu .com. Registrasi nama domain dikelola oleh organisasi bernama ICANN atau Internet Corporation for Assigned Names and Number. Jadi ICANN ini menentukan ekstensi yang tersedia dan memiliki database terpusat yang berisi informasi pengarahan nama domain. Domain juga merupakan prosedur atau peraturan umum yang ada di internet. Next. Adapun tingkatan domain. Next. Yang pertama ada TLD atau top level domain, yaitu deretan kata di belakang nama domain seperti .com yaitu .komersial, .net yaitu .network, .org yaitu .organization dan .edu .education, .gov itu .government. Seperti itu. Yaitu yang kedua ada SLD second level domain. Mohon maaf sebelumnya ke TLD dulu. Ada yang kurang saya jelasin. Jadi TLD itu dipilah menjadi dua bagian, yakni global top level domain dan country kode top level domain. Jadi GTLD adalah level domain yang diperuntukkan bagi pengguna global. Biasanya nama domain yang digunakan seperti yang tertera di atas tadi. Sedangkan sisi country TLD ini adalah domain yang khusus ditujukan bagi negara-negara tertentu. Misalnya Indonesia dengan kode ID, contohnya co.id, net.id, dan seterusnya. Lanjut, yang kedua ada second level domain. Nah, nama domain yang Anda daftarkan, misalnya nama domain yang didaftarkan adalah nurulfikri.ac.id, maka Nurul Fikri adalah SLD, second level domainnya, dan .ac.id ini atulah TLD. Jadi yang perlu ketahui, domain tingkatan ini bisa dibeli atau didaftarkan, tetapi biasanya akan dikenakan biaya registrasi yang wajib diperbarui paling singkat 10 tahun. Yang ketiga ada third level domain. Nah, TLD ini dikenal dengan sebutan subdomain, di mana ia dapat dibuat sesuai selera tanpa harus mendaftarkannya terlebih dahulu. Artinya, setelah Anda mempunyai domain SLD plus hosting, maka Anda dapat membuat subdomain sesuainya dengan nama yang biasanya tersusun seperti ini: blog.dailysocial.id. Adapun tingkatannya sebagai berikut. Blog adalah subdomain dan third level domain, dan Daily Social adalah second level domain, dan .id itu yaitu top level domain.
Next. Baik, jadi untuk pengertian domain name sistem ini akan dilanjutkan oleh rekan saya, Iwaya Eka di Pranata. Waktu dan tempat, saya persilakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian DNS. Pengertian DNS secara umum. DNS adalah singkatan dari Domain Name System atau banyak orang juga menyebutnya Domain Name Server. Secara umum, DNS merupakan sebuah sistem yang mengartikan atau mentranslatekan alamat domain seperti pro.co.id menjadi IP address. Next. Pengertian domain name system menurut para ahli. Next. DNS atau Domain Name System adalah sebuah sistem yang bertugas menyimpan sebuah informasi data domain dalam jaringan. Dengan adanya DNS, domain atau hostname yang akan ditranslate dan diterjemahkan dalam alamat IP sehingga dapat diakses. Menurut Paul McCarthy 1983, DNS adalah sebuah server yang bisa melayani permintaan untuk mengetahui sebuah IP address yang digunakan oleh suatu domain. Permisalan mudahnya, saat Anda ingin mengakses facebook.com, maka server DNS yang akan mencari IP address dari Facebook sehingga komputer Anda dapat mengakses Facebook. Pengguna DNS server ini biasanya sudah disetting otomatis di setiap komputer dan setiap provider penyedia layanan internet. Namun jika belum, maka perlu pengaturan di bagian IP address terlebih dahulu. Apabila Anda menggunakan router, maka Anda bisa membuat server DNS sendiri. Akan tetapi pencarian IP address tetap dilakukan oleh provider penyedia layanan internet. Jadi saat IP address dari website tertentu sudah diketahui, maka komputer akan tetap menyimpannya atau istilahnya melakukan cache DNS sehingga ketika mengakses website yang sama maka tidak perlu lagi melakukan pencarian alamat IP. Next. Fungsi dari domain name system. Next. Fungsi yang pertama, menerjemahkan domain menjadi IP address. Fungsi DNS itu seperti daftar kontak di smartphone Anda. Ketika ingin menelepon seseorang, Anda cukup menekan namanya di daftar kontak. Sebab nomor yang sudah tersimpan, dengan begitu Anda tidak perlu mengingat nomor telepon setiap kali ingin membuat panggilan. DNS menyimpan IP address berbagai website dan domain mereka masing-masing. Itulah mengapa Anda bisa mengakses website dengan mengetikkan alamatnya di browser. Misalnya Anda bisa masuk ke Facebook dengan mengetikkan facebook.com. Yang kedua, mengidentifikasikan IP address perangkat. Semua perangkat komputer yang terhubung dengan jaringan internet memiliki IP address agar bisa diakses. Setiap kali Anda ingin mengakses IP address baru, fungsi DNS akan mengidentifikasikan dan menyimpannya, seperti memasukkan nomor telepon baru ke dalam kontak telepon Anda. Jadi nantinya Anda bisa mengakses website, aplikasi, atau jaringan komputer baru. Yang ketiga, menyimpan record domain. Ketika Anda mengakses website, DNS menyimpan record-nya. Tentu catatan tentang hostname, IP address, dan time to live. Dengan begitu, DNS perlu mencocokkan domain dengan IP address
lagi ketika Anda kembali mengakses website yang sama. Itulah alasan kenapa proses pengaksesan website bisa lebih cepat dengan adanya DNS ini. Yang keempat, membantu pengiriman email. Pengiriman email yang mudah tidak lepas dari peran DNS, sebab semua alamat email tersebut dengan domain yang alamatnya terikat dengan server email Anda. Saat seseorang mengirim email ke inbox Anda, DNS mencocokkan alamat email dengan IP address server email Anda. Dengan bantuan DNS, Anda bisa menerima dan mengirim email dengan lancar. Next. Cara kerja DNS server. DNS bekerja dalam 6 tahapan. Yang pertama Anda mengetikkan domain sebuah website di IP address browser. Yang kedua, browser mengirimkan rescue DNS query ke recursive dan server yang dikelola menyediakan layanan internet. Tujuannya untuk mencari tahu IP address yang terhubung dengan domain tadi. Yang ketiga, DNS server mencocokkan domain yang akan Anda akses dengan IP address-nya. Jika server berhasil menemukan IP address yang sesuai, ia akan mengirimkan IP address ke browser. Yang keempat, jika rescue DNS server tidak berhasil menemukan IP address-nya, ia akan meneruskan query ke DNS root name server, top level domain name server, dan outer name server. Ketiga jenis server ini mencari IP address yang sesuai untuk domain yang Anda akses, kemudian mengirimkannya ke rescue DNS server. Yang kelima, DNS server meneruskan IP address ke browser. Di saat yang sama, server tersebut menyimpan record milik IP address. Dengan demikian, server tidak perlu mencari IP address dari domain yang Anda ketikkan. Yang keenam, browser mencari IP address dan mengirimkan HTTP rescue ke server yang memiliki IP address tersebut untuk memuat halaman website yang Anda miliki. Next. Struktur kerja domain name system akan dijelaskan oleh Dayu Galaxy. Baik, saya Dewi Gayatri Indraswari dengan NIM 21010101063 dari Prodi Sistem Informasi akan menjelaskan struktur kerja dari domain name server. Oke, halo teman-teman semuanya. Untuk mengakses sebuah server sebenarnya harus menggunakan alamat IP atau Internet Protocol. Alamat IP menggunakan sederetan angka untuk mewakilkan sebuah alamat server. Deretan angka ini agak sulit dan tidak fleksibel bagi pengguna internet. Maka untuk mempermudah, digunakan nama domain sehingga lebih mudah untuk diingat ketika akan diakses. Sebelumnya, domain adalah sebuah nama untuk mengidentifikasi dan mewakilkan sebuah server komputer di jaringan komputer atau internet, sehingga pengguna lebih mudah untuk mengaksesnya tanpa harus mengingat IP address server tersebut. Berikut adalah struktur domain yang ada. Di sini sudah terlihat ada protokol, subdomain, domain name, top level domain, dan juga root level domain. DNS bisa diibaratkan seperti address book yang sangat canggih, digunakan untuk mencari alamat website di jaringan internet. Direktori DNS pada dasarnya tidak berada di suatu tempat fisik,
DNS didistribusikan ke berbagai penjuru dunia dan tersimpan di server yang berbeda. Tiap server tersebut menjalin komunikasi yang secara reguler akan memberikan update informasi dan redundansi. Sehingga dibagikan antar server global, informasi DNS juga di-cache secara lokal di perangkat individu. Dengan demikian, proses request untuk membuka alamat IP yang umum digunakan bisa berjalan lebih efisien. Berikut alur kerja dari DNS. Dan secara detail saya akan jelaskan. Jadi di sini alur kerja DNS-nya dimulai dari misalnya kita akan mengunjungi www.google.com dengan komputer yang ada dan komputer kita akan di sini komputer kita akan mencari IP address dari google.com ini, di mana komputer kita memiliki cache memory yang memiliki penyimpanan sementara yang menyimpan IP address dan domainnya. Nah, jika tidak ada, ketika google.com ini dicari di komputer kita, jika tidak ada IP address-nya, maka komputer kita akan mengirim ke yang namanya resolver. Ibarat database yang kalau di HP itu seperti kontak yang berisi nama dan nomor HP. Selanjutnya www.google.com ini akan dikirim ke resolver ke sini dan akan dicek pada resolver ini apakah memiliki IP address dari google.com ini atau tidak, dan ternyata google.com ini belum memiliki IP address-nya, belum terdaftar pada resolver ini. Nah, selanjutnya pada resolver ini akan mengirim google.com ini ke yang namanya root server dan ditanyalah pada root server ini apakah punya IP address dari google.com. Tapi ketika dicek di root server, IP address dari google.com ini tidak ada. Tapi di root server ini dia memiliki yang namanya IP server TLD atau top level domainnya dari google.com ini. Maka dikirimlah TLD dari google.com ini ke resolver. Selanjutnya resolver mengirim google.com IP dari yang dikirim dari root server ini dan ditanyalah kepada top level domain. Di mana di top level domain ini dicek lagi apakah top level domain ini memiliki IP address-nya dari google.com. Tapi setelah dicek di top level domain ini dia tidak memiliki IP address-nya, tapi dia memiliki name server dari google.com ini. Setelah itu, top level domain ini mengirimkan kembali kepada resolver name server dari google.com. Nah, di top level domain ini, Google itu kan domainnya .com, di mana dalam top level domain berisi banyak domain, name server dari banyak domain seperti .com, .net, dan lain-lain. Selanjutnya, resolver juga akan mengirim ke name server di mana akan dicari di dalam name server tersebut. Dan karena dia domain dari google.com ini .com, pasti ada di name server. Jadi di sini akan dicek lagi IP address-nya dari google.com. Nah, karena name server ini top level domainnya dari .com, pasti dia memiliki IP dari google.com ini. Lalu IP tersebut diserahkan kembali ke resolver. Jadi ini IP dari Google-nya diserahkan kembali ke resolver. Lalu resolver akan mengirim kembali ke komputer kita IP
IP address dari Google tersebut. Nah, setelah itu baru akan muncul, akan loading sebentar dan akan muncul homepage dari google.com. Nah, maka dari itu ketika kita mengunjungi, ketika kita pertama kali mengunjungi google.com atau website lainnya yang belum pernah kita cari di komputer kita, itu agak sedikit lama karena ya seperti tadi itu harus dicek dulu untuk IP address dari google.com tersebut. Tapi ketika kita sering mengunjungi google.com ini, case-nya itu akan disimpan. Maka dari itu saat kita mengunjungi untuk beberapa kali, itu langsung cepat masuknya atau tidak menunggu loadingnya. Dan dari si resolver ini kan dia udah tahu IP dari google.com ini, maka resolver akan menyimpan IP tersebut untuk digunakan beberapa kali, dimana ketika si komputer ini mencari lagi, itu tidak akan bolak-balik cek level server, level domain, dan juga mencari name servernya, dan dia akan langsung simpan ke dalam database-nya. Itulah cara kerja dari DNS server. Jadi kesimpulan singkat dari cara kerja yang tadi, seperti dari google.com ini pastinya akan mencari dulu IP-nya dari ke resolver, dan di resolver tidak ada di database-nya, akan dicari ke root server. Nah, di mana di root server ini juga tidak ada, dan tapi dia memiliki yang namanya TLD IP dari google.com ini, dan akan dikirim kembali ke resolver. Selanjutnya resolver mengirim TLD IP dari google.com ini ke top level domain. Tapi dicek kembali di top level domain tersebut dan tidak ada untuk IP address dari google.com, maka akan dikirimlah name servernya dari google.com ke resolver, dan resolver kembali akan mengirimkan name server ini ke name server, dan didapatlah IP dari google.com ini dan dikirim kembali ke resolver. Selanjutnya resolver akan mengirim ke komputer kita untuk digunakan lain kali. Jadi itu merupakan struktur kerja dari DNS server. Selanjutnya beberapa macam DNS record. Yang pertama itu ada A-record. Pada record ini tersimpan hostname atau nama domain time to live dan IPv4-nya. Sebelum itu, DNS record itu kan informasi yang ditulis oleh user pada suatu sistem DNS. Record sendiri mencatat keterhubungan suatu domain dengan IP, di mana pencatatan domainnya itu bervariasi menyesuaikan kebutuhan user. Dan lanjut saya jelaskan yang kedua, itu ada A-record. Record ini merupakan dengan A-record yang membedakan hanyalah IP-nya. Jenis ini menyimpan IPv6. Yang ketiga itu ada PTR record, di mana record ini menjalankan peran penerjemahan IP address ke hostname atau domain name. Setting pada record ini bisa dibilang kebalikan dari A-record. Yang keempat ini ada MX record, yang mana record ini menyimpan server SMTP, yang server ini berguna untuk memfasilitasi komunikasi email pada suatu domain. Selanjutnya ada CNAME record. Record ini juga berguna untuk redirect domain atau subdomain menuju IP address tertentu. Selanjutnya ada NS record. Record ini berguna untuk redirect subdomain yang ditempatkan pada hosting berbeda dengan domain utama. Selanjutnya ada CERT record, di mana record ini menyimpan suatu sertifikat enkripsi. Sertifikasi ini untuk mengamankan data. Selanjutnya ada TXT record, yang mana record ini bertugas membawa dan menyalurkan data-data yang hanya dimengerti oleh mesin. Dan yang terakhir ada SOA record, yang mengacu pada autoritatif name server berikut informasi lengkap dari suatu domain.
DNS merupakan teknologi yang memudahkan kita semua untuk berselancar di internet. Anda tidak perlu menghafal alamat IP yang rumit untuk menuju suatu website. Penggunaan nama domain yang lebih manusiawi sangat memudahkan dalam akses suatu website, di mana manfaat DNS server juga bisa dirasakan berkaitan dengan keamanan data web. Seluruh aktivitas akses data akan melewati DNS server terlebih dahulu, jadi setiap aktivitas akses data bisa disaring dan lebih diamankan. Sekian penjelasan struktur kerja secara detail terkait dengan domain name server dari saya. Selanjutnya hasil pengujian domain name server akan dijelaskan dan dipraktekkan oleh Rifki Rafi'i dari Prodi Sistem Informasi. Coba ini suaranya aja. Ini aku biarin ke record ya, nanti biar kalian cut sendiri, oke? Iya, BTW guys. Tadi ada beberapa part yang aku mau close WA, aku buka WA sepersekian detik aja kok, tapi. Oke. Ki, edit Ki. Ki, aku nggak bisa ngedit Ki. Aku punya aplikasinya. Masuk nggak Ubuntu? Enggak, belum. Lemot nih, Jeng. Bangsa. Parah sih Rip, kalau aku jadi aku ganti Abus. Apa? Oh, udah masuk. Itu kan mundur Rip. Udah masuk kan? Jauh. Udah. Itu kan mundur tapi biarmu gampang editnya. Jangan dulu. Aku belum gitu gini. Tes. Kembang nggak sih? Ini ya kalimat ini. Ini ya kalimat ini. Oh, tidak. Dai, matimu yang muda. Tes. Enggak, aku nggak mute anjir. Mute anjir. Kim mute anjir, Kim mute. Lah. Nah, Oke, mute. Kita pakai ini. Coba tes. Masuk Bu. masuk. Mu itu masuk. Mu hitungan Rip biar gampang editnya Rip. Ini aku udah nggak tak pause, tetap tak record. Udah. Itu mundur dibilang lagi. Oke, selanjutnya kita akan melakukan tutorial DNS. Yang pertama, saya menggunakan Ubuntu 22.10 di VirtualBox 6.1. Kita masukkan dulu password Ubuntu kita. Setelah itu kita arahkan ke terminal. Setelah itu kita masuk terminal. Yang kita lakukan pertama adalah menginstal bin 9 dengan cara sudo apt install bin 9. Kita masukkan password kita lagi. Di sini kita masih menunggu instalasi dari bin 9.
kita kan masuk ke tempatnya Kak Bayu. Setelah install bin 9, kita install DNS utils dengan ketik untuk apt install DNS utils. Oh, sama aku nih. Iya, benar-benar. Kasih ya, Kak. Setelah kita install DNS utils, kita install sudo apt install net tools. Tools ini berguna untuk melihat IP kita. Setelah kita install NetTools, kita bisa mengecek IP dengan ketik if config. Di sini kita bisa tahu kalau IP kita tuh di 192.168.1.18. Setelah itu kita arahin ke direktori etc bin dengan cara cd spasi /etc/bin. Setelah masuk di bin, kita ls untuk melihat db lokal dan db IP kita. Setelah itu kita copy file db lokal lalu paste menjadi db rifki.com dengan cara sudo cp db.local spasi db.rifki.com. Setelah itu kita copy juga db IP kita yang awalnya db.127 menjadi db IP kita yaitu 192.168.1.18. Kita enter. Untuk mengeceknya kita klik ls. Di sini sudah ada. Sudah di copy. Di sini kita bisa lihat ada db IP kita yang db.192.168.1.18 dan db.rifki.com. Setelah itu kita masuk ke file name.conf. Pada directory bin dengan cara sudo nano name.conf .option. Di sini kita ganti pertama kita hidupin dulu forwardersnya dengan menghilangkan strip. Terus kita
kita isi dengan IP kita. 168.1.18. Habis itu kita exit dengan Ctrl X dan X. Setelah itu kita cek IP kita ya tadi apakah benar dengan kita dengan ketik sudo sistem ctl restart bin .service. Dari sini kita bisa melihat apakah yang kita masukkan salah IP-nya atau benar. Oke. Oke. Salah nulis seharusnya bin 9. Di sini tidak ada kesalahan, berarti kita ke tab selanjutnya. Kita ubah di named prof.localnya dengan sudo nano named.local.conf.local. Sekarang kita tambahkan zone domain kita, domain name kita rifki.com. Di sini kita kasih IP kita. Pertama kita ketik tipe master dulu. Setelah itu file etc.bin/bin/db.ifki.com. Kurung tutup, kita exit. Kita cek lagi apakah itu benar atau salah. Kalau sudah tidak ada error, kita lanjutkan ke sudo profile dbreview.com dengan mengganti sudo nano
db rifki.com. Di sini kita ganti menjadi rifki.com dan ganti IPA laptop kita menjadi IPA tadi. Yang 192, 168, 118. Dan kita akan menambahkan file seperti ini. Kita ubah juga yang ada tulisan localhost dengan nama domain kita. Setelah itu kita save dan kembali ke directory awal. Kita cek apakah ada error lagi. Kalau sudah tidak ada, kita lanjut ke step berikutnya. Kemudian kita masuk lagi ke file name.conf.local dengan sudo nano name.conf.local. Dan di sini kita akan menambahkan IP laptop kita. Tetapi di sini IP-nya harus yang seharusnya 192, 168, 118 kita balik menjadi 1.168.192 dan IP terakhir yang 18 tidak digunakan. Kita tulis tipenya master. Filenya kita arahin ke etc/bin/db IP kita. Setelah itu kita simpan dan kembali ke directory awal. Kita tes lagi dengan menggunakan sudo systemctl restart bin service. Apakah ada error? Ternyata tidak. Setelah itu kita masuk ke file yang sudah kita buat di db 192.168.1 dengan cara sudo nano db 192.168.1.
Lalu di sini kita ganti hostnya menjadi review.com. Coba kita di sini ngetik file lokal loop guys. Di dolar TT sewa serial
Yaitu kalau kita cek filenya bakal ada error. Error juga. Sekarang kita keluarkan coba dari CD-nya dengan kodenya CD di titik. Kita sudah di etc. Dan kita dicari etc kita masuk ke file resolve.conf dengan cara sudo nano resolve lalu masukkan DNS review.com ke start dan IP laptop kita. Setelah itu kita keluar, kita cek tidak ada error. Coba langkah terakhir kita ping DNS yang kita buat dengan cara ping domain name system kita, yaitu review.com. Ada ya, Bang? Coba kita kembali ke
Setelah itu kita tinggal ping rifki.com. Kalau berhasil, seperti ini hasil dari DNS yang kita buat tadi. Tinggal di Ctrl C untuk memberhentikannya. Sekian, terima kasih dari kelompok 4. Kesimpulan dari DNS atau Domain Name System. Dalam bahasa Indonesia disebut sistem penamaan domain adalah sebuah sistem yang menyimpan informasi tentang nama host maupun nama domain dalam bentuk basic data tersebut. Distributed database di dalam jaringan komputer, misalkan internet. DNS menyediakan API untuk setiap nama host dan mendata setiap server yang terhubung. Fungsi dari DNS adalah menerjemahkan nama komputer ke IP address, di mana klien DNS disebut dengan resolver dan DNS server disebut dengan name server. Resolver atau klien mengirimkan permintaan ke name server berupa queries. Name server akan memproses dengan cara mencetak ke local database DNS, menghubungi nama server lainnya, atau bahkan mengirim message flower jika ternyata permintaan dari klien tidak ditemukan. Proses tersebut dinamakan dengan forward lookup query, yaitu permintaan dari klien dengan cara memetakan nama komputer atau host ke IP address. Sekian dari kelompok 4. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.